kamu sudah terbunuh sebelum mati. Mati dulu sebelum mati. Kalau kamu sungkan, gak enak lah. Dia itu bos saya, dia itu atasan saya, dia orang lebih kaya. Hati-hati mencapaikan amar ma'ruf. Kalau terhalang dari semacam itu, kamu sudah mati duluan sebelum mati. Nggak enak nanti kalau saya begini-begini, nanti saya nggak dikasih proyek. Keluar. Bukan dia bikin kamu kaya. Nah, kalau orang sudah yakin tadi, Bapak nggak usah mecat saya keluar sendiri. Enak. Rezeki bukan tempat sampean saja. Setiap saya bergerak di situ dengan pengetahuan agama, dengan ilmu, di situ dunia ikut gampang. Kalau kamu nggak percaya, ikut saya. Di tempat mana orang itu nggak kenal saya, orang itu nggak pernah dengar nama saya, di tempat yang sangat sepi, mari ikut saya. Kita buktikan apa ada nggak rezekinya. Nggak ada ikut orang yang berilmu nggak makan, itu nggak ada. Kalau memang kamu betul-betul yakin ini punya teman, punya sahabat, punya ini, nggak ada yang percaya sama dia. Aneh. Ya, mudah-mudahan itu semua diperbaiki. Ilmu itu nomor satu. Maka kehinaan dunia ini sudah diriwayatkan satu hadis, dan dari situ masyhur riwayat yang hampir semua orang-orang di pesantren, orang-orang yang mengkaji ilmu, dia akan tahu hal itu. Kalau orang nggak pernah ngaji ya nggak tahu. Yang tahu ya isi film, bahkan apal pemain bola. Ditanya istri Nabi berapa sih? Namanya siapa sih? Nggak hafal. Putra Nabi berapa? Nggak hafal. Cucunya siapa berapa? Nggak hafal. Jumlah Nabi 25 itu siapa saja? Saya nggak tahu. Tapi aktor, artis, kemudian pemain bola, hafal di luar akal. Yang menjamin nama Nabi berapa sih? Siapa aja nama Nabi? Yang justru yang menolong kita, yang memberi pertolongan kita nggak hafal nama Nabi. Masa sama orang yang nolong nggak kenal? Apa bisa kamu ditolong masuk surga? Wong namanya saja yang kamu tahu cuma Muhammad, selesai. Yang lain ya Pak, renungkan saya bicara ini. Ngomong cinta Rasulullah, ngomong mengabdi sama Rasulullah, ngomong butuh sama Rasulullah, ngomong mau dapat sahabat Rasulullah. Namanya berapa? Siapa saja jabatannya? Inilah yang disebutkan kamu pendusta yang tidak akan sampai pertolongan kepadamu. Maka saya ceritakan untuk menyingkat waktu, ya, ini semua berhubungan ilmu dan amal. Kalau sudah tahu tadi, jurus saat aku lebih cintai duduk dengan alim sesaat daripada sembahyang 1000 rakaat. Sudah jelas. Dan dekat alim
pasti jamin surga. Enak. Kalau didengar begitu nyaman, udah gak usah repot, gak usah susah, duduk masuk surga, duduk gak perlu sembahyang 10 rakaat. Kita mundur dari riwayat. Salabah, seorang yang betul-betul fakir, betul-betul miskin, 5 waktu di belakang Nabi Muhammad SAW. 5 waktu duduk zikir bersama Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah lepas 1 rakaat pun di belakang Nabi Muhammad. Pasti orang duduk di belakang Nabi Muhammad pasti surga. Begitu maghrib pakaian gak punya, istrimu kena gak ada. Setiap sholat pakai gamis, salah batu lari lompat pulang. Buka gamisnya dipakai istrinya untuk mukena. Saking fakirnya, saking miskinnya, kenapa Nabi tidak kasihan? Sekali lagi, apa Nabi tidak tahu? Ya Salabah, inilah kamu kasih istrimu mukena. Ya, terkenal Nabi itu suka menolong, suka dermawan. Karena tadi kamu bisa di belakang saya, jaminan surga dibanding hidupmu yang sekarang, asal kamu bersabar. Udah miskin gak sabar, fakir gak sabar. Hadiah besar kasih kesempatan Allah, bisa sholat 5 waktu berapa puluh tahun. Sampai Rasulullah SAW berbicara pada Salabah. Ketika salam-salam, Salabah sudah gak ada. Ya Salabah, kamu tuh sembahyangnya seperti orang munafik saja. Begitu saya doa kamu gak ada, saya pikir saya gak ada. Langsung nangis. Ya Rasulullah, bukan aku itu lari dari engkau, aku menginginkan duduk lama-lama, tapi waktu tidak mengizinkan. Istriku telanjang ya Rasulullah di untuk menunggu gamis saya yang dipakai untuk sholat. Maka doakan aku ya Rasulullah, agar aku jadi orang kaya, agar aku jadi orang yang cukup, agar menjadi orang yang bisa mendapatkan sesuatu keluasan rezeki. Tidak ya Salabah, lah, cukup itu aja kamu syukuri. Tapi bagaimana sholat saya? Itu sudah bagus. Udah jangan ditambah apa, cukup sudah. Bayangkan, apa enggak perasaan? Karena duduk saja dengan Nabi sudah dijamin surga. Apa arti dunia yang didapatkan? Apa arti harta yang didapatkan? Maghrib hilang, subuh lari, khawatir kesiangan. Ya kalau rumahnya dekat, cepat-cepat dia ganti. Kami kan kasih istrinya sembahyang. Tunggu, udah selesai dipakai lagi, isinya pakai pakaian biasa, lari lagi ke masjid untuk sama-sama sholat jamaah. Setiap ketemu Rasulullah nangis lagi, ya Rasulullah, tolong doakan saya, berikanlah saya rezeki, mintakan sama Allah agar kami ini sholat bisa tenang, bisa zikir sama engkau ya Rasulullah, istri saya juga bisa tenang. Tidak. Ini yang sudah istimewa, kan bagus. Di antara yang lain-lain gak bisa sholat 5 waktu sama saya. Ini sudah karunia besar sama.
Akhirnya apa? Setiap sholat nangis, sedih karena istrinya. Bukan dia minta kaya, itu enggak, minta supaya punya mukena, makan cukup 1 hari. Ini lapar 1 hari enggak ada, kenyang 1 hari. Tidak didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena tahu betul Nabi itu, ya, bahwa dunia ini sangat diumpamakan bangkainya anjing, najis. Ketika semua sahabat tanya, apakah dunia itu ya Rasulullah? Ikut aku, kita ke pasar Basrah. Tapi kalian harus mengambil sesuai dengan kadar keinginanmu, sebesar keinginanmu. Maka berangkatlah sahabat Abu Hurairah dan Abi Dzar. Sampai di pasar Basrah, itu ada anjing yang keluar belatungnya, yang keluar darah nanahnya. Ketika dari jauh sudah busuk. Maka tanya sahabat, mana ya Rasulullah yang disebut dunia itu? Mari ikut. Tapi saya gak kuat bau bangkai ini. Kamu gak kuat? Kan masih jauh. Belum ketemu dunia apa kan? Ketika sudah 2 meter, makin menutup, mau muntah karena sudah busuknya bangkainya anjing itu tadi. Kamu tahu ya Abu Hurairah, Abi Dzar, dunia ini, dan jangan kau menjauh, bahkan kamu ingin mendekat. Kau harus ambil kakinya, ususnya, atau kepalanya, atau buntutnya, atau kakinya, atau hatinya. Nangis sahabat ini melihat dunia itu semacam itu, bangkai yang sudah keluar belatung. Yang dari jauh saja dia sudah menolak, ini bagaimana yang di dekat? Suruh motong. Meninggalkan ilmu, meninggalkan agama demi bangkai, demi anjing. Apa dia bukan anjing? Ambil. Langsung gemetar para sahabat. Ya Rasulullah, akhirnya semuanya. Kalau aku sudah tahu demikian, maka timbullah para sahabat ini menjadi zuhud. Bukan tidak memiliki dunia, bukan tidak berharta, tapi bukan harapannya semata, bukan jaminan semata. Diletakkan hanya di tangannya, hatinya tidak melekat. Kalau hilang hartamu atau diambil atau sedekah, itu cuma di tanganmu lepas. Tapi kalau masuk hatimu, seakan-akan rohmu keluar dari tubuhmu itu. Ketika kamu tidak dapat rezeki, bahkan tidak tulang sama kulit, belum mati kamu sudah mati. Kata Imam Syafi'i, ini orang takbir saja 4 kali, sembahyang mayit sudah. Jangan mencari yang hina dengan agama tadi. Bukan tidak boleh
silakan, kamu punya mobil 100, 200, kalau perlu pesawat itu bisa parkir di depan itu. Ya, kita bikin buat kafe aja. Bukan cari uang. Nah, buat anak-anak ngopi itu kalau malam selesai pengajian. Ini satu. Ketika salabah terus menangis, pada Rasulullah sudah melarang, nggak usah salabah. Kemuliaan itu wa ma'akramakum minallah atqakum diletakkan orang yang takwa. Kamu sudah memenuhi syarat bahwa kamu 5 waktu di belakangku. As-salatu jami'ah, salawat dengan salat jamaah. Ini lebih kaya dari raja di Mesir, lebih kaya dari raja di Turki, lebih kaya raja di dunia. Ketika kamu di belakang kami, dan kamu nanti menjadi rajanya di surga, yang lain jadi bawahanmu semua. Apabila kamu sabar dengan kefakiran dan kemiskinan. Aku sabar ya Rasulullah, tapi istriku marah-marah. Ada harim, ada aulad, ada sahab, fitnah. Udah gak mampu anaknya sekolah, bayar maunya tinggi, gak punya uang, pinjam koperasi, dijaminkan lagi suratnya di bank, dijaminkan lagi BPKB, demi anaknya mau dapat sekolah yang bagus, mau dapat HP yang bagus. Yang anaknya yang soleh saja Nabi Ismail diperintahkan Allah Nabi Ibrahim sembelih. Akhirnya Salabah terus ngerayu Nabi tahu. Kamu betul menginginkan itu, demi Allah nyawaku di genggammu Allah dan Rasul, tidak ada jalan lain ya Rasul. Kami kalau sudah dapat rezeki, kami akan aktif 5 waktu, gak bakal hilang. Ngaji gak bakal hilang. Hebat. Karena dengan jaminan kami berharta, pasti kami menjadi orang yang aktif, lebih aktif dan lebih rajin. Benar itu Salabah. Aku pegang. Ingat janji. Dan sanksinya berat. Lepaskan ikatan hatimu. Ketika kamu sudah terpaut hati pada dunia, kau tidak akan selamat. Dimodali sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dikasih kambing 1 pasang. Dari sinilah nanti kamu kehidupan makan berubah. Karena ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW, yang biasanya kambing itu lahirnya 2 atau 3 langsung 7, dan tidak ada yang mati, nggak ada yang sakit. Yang harusnya tumbuh itu 6 bulan, 3 bulan udah gede-gede, mulai berkembang. Udah berkembang, asarnya, duhur gak di belakang Rasulullah. Mana Salabah? Lagi ngurusi kambing. Asar dilihat lagi, mana Salabah? Lagi ngikat kambing. Maghrib
Mana salabah? Lagi masukin kambing. Ishak baru datang, lari-lari terengah-engah sembahyang dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf ya Rasulullah, ini karena bagaimana? Kalau tidak saya ngurusi yang menangani, pasti kambing itu hilang. Padahal ini amanat ya Rasulullah. Akhirnya Ishak dia nggak pulang karena istrinya sudah mukenanya, sudah punya aksesoris. Dia tahu kesalahan besar, jangan-jangan saya pulang subuh nggak bisa balik sama Rasulullah. Akhirnya untuk membalas, Salabah nggak pulang nungguin sampai subuh, keluar subuh Rasulullah diikuti belakang. Ishak dan subuh. Akhirnya padang Arafah itu luar biasa, yang terkaya binatang ternak kambing, ternak yang paling besar punya Salabah, karena orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW itu fasilitasnya, rezekinya, hartanya itu lebih unggul 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Allah membengkakkannya. Akhirnya sahabat Arafah, mana Salabah? Ishak masih ngurusi kambing sampai subuh gak pulang, lembur. Hilang 5 waktu, gak muncul. Muncul langsung cuman tinggal subuh. Ditambahkan lagi pekerjaannya. Udah plus tidak kelihatan. Hitung 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 40 hari. Kenapa? Sibuk. Bukan dia maksiat, sibuk. Iblis kalau menggelincirkan orang itu gampang. Kamu dibikin sibuk, habis. Pahala surga habis, pahala 27 derajat habis, pahala kemuliaan habis, hanya kemuliaan harta. Udah perintah Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar ta'ala, kamu minta zakat, kamu minta infak sedekah dari hasil usaha. Terkejut ada Sayyidina Abu Bakar. Bukan perintah kamu sholat jamaah, enggak. Perintah sedekah. Dari kambing misalkan 10 satu kambing. Kalau 400 kambing berarti 40 kambing. Demi Allah nyawaku digenggam. Jangankan 10 kambing, jangankan 10 kambing, semua akan kuberikan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih yakin? Tidak. Kami hanya ngambil itu. Makin besar kambing, perintah lagi Sayyidina Abu Bakar, tolong ambil lagi upeti. Ternyata yang kedua, omset makin besar, harta makin besar, cuma nilai. Itu kambing sana belum bayar, itu sana masih dipakai orang, di sana saham, di sana ini nggak ada uang kontan. Ya Abu Bakar, bukan saya nggak mau kasih, tapi belum cair, belum cair. Kapan kamu selesaikan? Kalau sudah 1 hari 2 hari dikasihkan, saya akan datang ke Rasulullah.
Ketika sudah dibayar, ada lagi kambing yang murah, ditutup lagi sama dia, serakahnya mulai muncul. Lupa amanat dari Allah, lupa itu kambing dari Rasulullah. Udah sholat jamaah enggak? Sayyidina Abu Bakar lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang sudah nggak bisa ditarik karena uangnya di jalan, uangnya masih berupa ini, masih belum cair. Baik, kapan dia janji? 2 hari. 2 hari perintah Sayyidina Umar bin Khattab, ya Umar, tagih. Perintahnya Umar, 2 hari ke sana. Bagaimana? Oh janji lagi Sayyidina Abu Bakar? Uang saya belum cair, ini ada cuma sedikit, saya nggak akan ngasih sama Rasulullah karena sedikit, nggak pantas. Dihalangi kebaikan dari Allah, dihalangi kebajikan itu selama kamu menginginkan dunia itu. Ini bahayanya, racunnya dunia. Pulang lagi, janji, sudah kami bikin lama, seminggu atau 2 minggu, kasih tempo, gak muncul juga. Sayyidina Utsman bin Affan, sampai Sayyidina Ali, 4 sahabat menarik, sudah malu sahabat minta uang itu, karena kalau gak diperintah Rasulullah, gak sudi ketemu sahabat. Karena Rasulullah yang perintah, maka dia datang. Ya Rasulullah, bukankah minta aku aja cukup? Kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman pun cukup. Sahabat ini semua kaya-kaya kan? Kenapa minta sahabat? Kamu turuti perintah saya. Sampai Sayyidina Ali gagal karena itu semua. Maka 4 kali, pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, 4 kali Sayyidina Ali, keputusan mutlak. Apabila nanti yang terakhir Sayyidina Ali, dia tidak memberi, semua tolak. Sekecil sebesar apapun daripada harta yang dimiliki, aku haramkan untuk menerima harta dari Sa'labah. Marah betul Rasul SAW. Ya, orang yang tidak tahu diri, tidak bersyukur, udah meninggalkan majelis, udah meninggalkan sholat. Begitu mulai sejak itu turun omset, rugi 10%, 5%, lama-lama sepi, kambing banyak mati, pembeli mulai lari. Nih, barokah mulai diangkat nih, baru terasa ini ya. Ketika sudah mulai kurang 24%, itu udah mulai gelabakan itu. Bagaimana bayar karyawannya, bagaimana bayar pegawainya, bagaimana bayar sewa segala macam-macam. 20%, padahal keuntungannya cuma 15%, sudah min 10%. Ketakutan, dia baru sadar kalau ini aku telah berbuat dosa besar dengan Nabi Muhammad SAW. Aku telah berbuat dosa besar kepada Allah yang tidak lagi bersembahyang di belakang Rasul SAW. Maka tekadnya dia, yakinnya, ternyata apa yang disabdakan Nabi, kemiskinan, kemelaratan yang ada pada diriku pada waktu itu, ternyata lebih baik dibandingkan apa yang aku miliki sekarang. Tapi aku tidak pernah mendengar nasihat Nabi Muhammad SAW. Inilah Sa'labah yang celaka, dia mengatakan. Inilah Sa'labah yang bodoh, tertipu dengan dunia yang dimiliki, tertipu dengan harta yang didapatkan. Maka tekad
bukan tidak iman. Semua aset dijual habis. Kambingnya, tempatnya, rumahnya, semuanya. Tidak disisakan. Semua jadi berapa peti uang itu. Ditarik dengan onta, berasa tubuh 2 gerobak yang akan semuanya akan dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sudah dijual habis. Bukan 10%, bukan 30%. Tidak ada sisa, tinggal sisa baju yang nempel yang akan kembali nanti. Semua baju cuma istrinya, semua itu akan diambil, perabotan semua aset dijual karena itu asalnya dari Nabi Muhammad SAW. Ini bukan keaiman. Ketika semua sudah jadi uang berapa peti, bawa gerobak itu masuk, ya, untuk serahkan Nabi Muhammad SAW, langsung Nabi tersenyum. Ucapan Nabi itu ucapan Allah. Saya sudah berjanji ya Salabah, jangankan 1 gerobak, hartamu andai kata 1 gunung kamu serahkan kepada saya, Allah melarang menerima. Maka nikmatlah sisa-sisa hidupmu dengan hartamu ini. Nangis kenapa? Kok Rasulullah tidak menerima? Ini sudah akhir. Peringatan 1, 2, 3, 4 gak didengar. Allah yang turun tangan. Aku tidak sanggup menolong kamu karena Allah turun tangan. Celaka orang seperti Salabah. Padahal bertobat, hartanya mau diserahkan semua. Nangis dia, tetap tidak diterima. Jangan ditinggal walaupun 1 jarum harta. Lari ke rumah Sayyidina Abu Bakar, diserahkan Sayyidina Abu Bakar. Ya Bakar, kau bukan narik sedekah, maka aku serahkan kepadamu. Karena Rasulullah menolak. Salabah, kamu apa enggak gila? Wong Rasul saja menolak, apalagi saya. Sampai meningkat waktu, datang ke Sayyidina Umar ditolak, datang Sayyidina Utsman ditolak, sampai Sayyidina Ali ditolak. Akhirnya Salabah mati sesat. Padahal hartanya sudah disedekahkan, hartanya sudah diamalkan, hartanya sudah diinfakkan, semua dibagi agar bisa sholat. Ternyata tidak bisa datang di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah membuat najisnya dia. Akhirnya hayatnya kasihan, penuh dengan penderitaannya, penuh dengan kesusahannya, dan matinya langsung terbelalak matanya, mati dengan sesat. Ini riwayat orang yang di belakangnya Rasulullah SAW, yang selalu ikut sama Rasulullah hanya karena menginginkan dunia. Maka terlempar dia, tidak akan bisa lagi bersama Rasulullah SAW. Maka syukuri, lebih baik kamu dalam keadaan 1 hari makan, 1 hari tidak, tapi masih bisa ngaji, daripada kamu cukup kamu nggak bisa ngaji. Celaka orang semacam itu. Maka itulah gambaran lambang seperti sahabat yang bernama Salabah. Mudah-mudahan dengan demikian cerita inilah bahayanya racunnya dunia yang sehingga menggelapkan, menggugurkan amal yang dianggap amal itu tidak berarti. Padahal itu paling besar di sisi Allah, di sisi Rasulullah. Surganya pun menjadi tajil ars, mahkotanya aras. Iliin kedudukannya, dan dia jadi imam, rajanya, orang raja di surga. Kalau dia nurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa diakhirkan dalam kesesatan.
Mudah-mudahan kita semuanya, bukan nggak boleh, jangan terlalu tinggi, jangan melampaui batas, jangan terlalu rendah, ambil perkara yang tengah. Ketika nanti ke atas, turunkan lagi sampai tengah. Pikir kalau rendah, kita naikkan ke tengah. Kalau rendah bisa diinjak, kalau ke atas kamu bisa terhina. Maka ambillah perkara sesuatu yang di tengah. Insya Allah kamu hidup akan sederhana. Sederhanakan semua kehidupan di dunia. Niscaya kamu akan dicintai Allah dan Rasul, dan selamat kamu dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.